Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Muna dari Psikologi 5A akan memaparkan materi mengenai klasifikasi anak remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan juga cerdas istimewa. Untuk yang pertama ya ini klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Di sini yang pertama ada anak dengan gangguan fisik. Nah, ada 3 macam. Yang pertama, tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi, atau blind out atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras. Yang kedua, ada tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga ada tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan ototnya. Yang kedua di sini ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama ada tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua ada tunawicara, yaitu anak dengan gangguan komunikasi. Nah, anak ini tuh mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa atau fungsi bahasa. Yang ketiga ada hiperaktif. Nah, gangguan ini tuh termasuk gangguan tingkah laku yang tidak normal karena secara psikologis hiperaktif itu disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian dari objek. Slide selanjutnya ya ini mengenai anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama di situ ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kedua ada slow learner atau anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya anak ini tuh memiliki IQ sekitar 70 hingga 90. Kemudian yang ketiga anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat, yaitu anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau teks komitmen di atas anak-anak seusianya atau di atas anak normal pada umumnya, sehingga untuk mewujudkan potensi menjadi prestasi nyata ini memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kemudian ada autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Kemudian yang keenam ini ada anak indigo yang sering kita dengar, yaitu anak indigo ini tuh manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jadi mungkin lebih ke anugerah dari Tuhan khusus diberikan pada anak indigo ini. Baik, materi selanjutnya ya ini mengenai klasifikasi Baik, selanjutnya ya ini mengenai klasifikasi retardasi mental. Nah, baik, saya lanjut slide selanjutnya. Yang pertama terdapat klasifikasi mild retardation atau retardasi mental ringan yang dapat dididik atau educable dengan skor IQ biasanya 50 sampai 69. Nah, retardasi mental ringan ini biasanya anak mengalami gangguan berbahasa,
tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk mewawancarai klinik. Umumnya mereka ini juga mampu mengurus diri sendiri secara independen seperti manusia normal pada umumnya, seperti contoh makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran cerna dan kandung kemih. Meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal pada umumnya, kesulitan utama dari retardasi mental ringan ini biasanya mereka itu terlihat pada pekerjaan akademik sekolah, dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Kemudian dalam konteks sosiokulturalnya ini mereka memerlukan sedikit kemampuan akademik. Mereka tidak ada masalah, tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan. Misalnya tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya. Yang kedua ada moderate retardation atau retardasi mental sedang, yakni retardasi mental yang dapat dilatih atau trainable dengan skor IQ 35 sampai 49. Retardasi mental ini dikategorikan sebagai retardasi yang dapat dilatih karena pada kelompok ini biasanya itu anak-anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa serta pencapaian akhirnya terbatas. Karena pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan motorik juga mengalami keterlambatan, dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa dari si anak ini gitu, dan pengawasannya ini tuh harus panjang hidupnya si anak yang mengalami retardasi mental sedang, karena kemajuan di sekolah terbatas. Sebagian masih bisa belajar dasar-dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi untuk hal-hal yang lebih kegiatan yang sangat membahayakan harus diawasi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kemudian slide selanjutnya, yang ketiga ini ada severe retardation atau retardasi mental berat dengan skor IQ 20 sampai 34. Untuk retardasi mental ini hampir sama dengan retardasi mental sedang di atas tadi ya, yang sudah saya jelaskan dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utamanya ini lebih ke biasanya mengalami kerusakan motorik yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Yang keempat ya, ini ada retardasi mental sangat berat atau profound retardation dengan skor IQ di bawah 20. Retardasi mental sangat berat ini berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Nah, biasanya retardasi mental yang sangat berat ini perlu ini ya, lebih ke pemahaman komunikasi nonverbalnya harus sangat bagus supaya si anak ini dipahami gitu. Jadi nggak semua orang normal bisa dengan bahasa nonverbal yang dipakai oleh si anak retardasi mental sangat berat ini. Kemudian ada materi selanjutnya, yakni klasifikasi mengenai anak yang berbakat istimewa atau cerdas istimewa. Lanjut slide. Yang pertama ada anak jenius dengan skor IQ lebih dari 180. Anak kelompok ini itu biasanya mereka memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bakat dan keistimewaannya telah tampak sejak kecil. Misalnya, sejak umur 2 tahun sudah dapat membaca, dan umur 4 tahun mungkin bisa berbahasa asing karena saking jeniusnya dia yang IQ-nya lebih dari 180 ya. Anak jenius ini memiliki sifat positif, sebagai contohnya ini kayak daya abstraknya baik sekali, mempunyai banyak ide kreatif, terus kritis sekali dalam menanggapi sesuatu, terus kreatif dan suka menganalisis.
Anak ini biasanya memiliki sifat-sifat negatif, tidak hanya positif, tetapi anak ini juga memiliki sifat-sifat negatif juga, seperti cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau lebih ke egois ya. Kalau kita lebih tanya ke egois, terus egosentris, terus ada temperamentalnya ini lebih tinggi sehingga mudah menunjukkan emosi marah ya, karena mungkin perbedaan pendapat antara dia yang sebagai anak jenius dengan anak yang normal itu sangat beda jauh, jadi emosinya rada, temperamentalnya sangat tinggi gitu, mudah emosi, tidak mudah bergaul, terus senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kemungkinan besar pendapat atau mindset yang dia punya, ide yang dia punya itu berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu anak gift dengan skor IQ 140 sampai 179. Anak kategori ini biasanya itu bakatnya sudah tampak sejak kecil dan prestasi yang dimiliki biasanya melebihi teman sebayanya. Jika dibandingkan dengan orang normal, kemampuannya ini adjustment terhadap berbagai problem hidup lebih baik, karena suatu proses psikososial oleh anak gifted ini yang berlangsung dengan cara mengelola tuntutan dalam keseharian dengan memodifikasi diri dan lingkungan di sekitarnya. Anak gifted ini diantaranya memiliki karakteristik seperti mempunyai perhatian terhadap sains, terus serba ingin tahu, kemudian imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Kemudian yang ketiga ini ada anak sangat superior dengan skor IQ 130 sampai 139. Anak sangat superior ini berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior, atau nanti akan dijelaskan kategori superior. Anak sangat superior ini memiliki tingkat tertinggi, maksudnya di atasnya anak superior, karena umumnya tidak ada perbedaan mencolok dengan kelompok superior. Nah, yang keempat ini ada penjelasan superior ya. Anak superior ini dengan skor IQ 120 sampai 129. Anak dalam kategori ini memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum pada umumnya untuk anak normal, secara umum anak ini memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak pada umumnya atau anak normal ya. Ciri-cirinya itu antara lain cakap dalam membaca dan berhitung, kemudian perbendaharaan bahasanya luas, kemudian daya hitungnya yang memang jago atau bisa dijadikan dahara ya. Kemudian cepat memahami dibandingkan dengan anak yang termasuk kelompok pandai atau anak yang normal dengan skor IQ yang normal. Kesehatan dan ketahanan fisiknya pun lebih baik daripada anak-anak normal pada umumnya. Baik, itu tadi klasifikasi mengenai anak remaja berkebutuhan khusus, kemudian klasifikasi mengenai retardasi mental, dan juga klasifikasi mengenai anak cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.